Halo sahabat Hermina, ketemu lagi di podcast Hermina. Saya dengan Reni Indriati, host pada podcast kali ini. Dan dalam memperingati Hari Diabetes Mellitus Sedunia, kita ada kedatangan Dr. Benedikta Afianti, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Mbak Reni. Sahabat Hermina, sapa dulu dokter. Halo sahabat Hermina, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua. Iya, jadi dokter panggilannya dokter Afianti ya, jadi dipanggil dokter Afi nih. Betul. Pada kali ini kita membahas mengenai diet pada penderita diabetes mellitus. Boleh dong dokter kasih penjelasan mengenai apa sih tentang diabetes mellitus itu dan bagaimana apa saja yang harus kita lakukan atau diet apa yang harus dilakukan pada penderita diabetes. Boleh dokter? Baik, Mbak Reni. Ya, kita pertama kali pada membahas diabetesnya dulu. Apakah diabetes itu? Diabetes adalah penyakit metabolik yang berlangsung secara kronis atau menahun yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang disebabkan karena kelainan dari sekresi atau pengeluaran insulin dari pankreas dan atau kelainan dari kerjanya atau keduanya. Diabetes ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikendalikan. Salah satunya dengan diet. Mengapa kita perlu pengendalian diabetes ini? Karena mengingat komplikasinya yang cukup serius. Kemudian kita masuk ke diet. Diet adalah salah satu pilar dari penanganan diabetes mellitus ini. Baik. Ya, begitu, jadi memang harus diet ya dok ya, karena untuk penderita diabetes mellitus itu tidak bisa sembarangan makan. Seperti dok, boleh dok dijelaskan bagaimana sih diet yang sesuai anjuran dari gizi klinik pada penderita diabetes mellitus? Betul Mbak. Jadi secara garis besar diet dari diabetes mellitus itu harus mengandung 3J. 3J, baik. Yaitu memperhatikan jumlahnya. Jumlahnya kita sesuaikan dengan berapa kebutuhan kalori masing-masing orang. Jadi sebetulnya sifatnya ini personalized atau perorangan atau individualized ya. Karena tergantung dari usia, jenis kelamin, kemudian berat badan, aktivitas fisik, kemudian juga penyakit penyerta, ya. Kemudian kita masuk ke J yang kedua, yaitu jenisnya. Ya. Kalori itu didapatkan dari makronutrien. Ya, seperti kita ketahui makronutrien adalah terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Khususnya karbohidrat. Ya, karena tadi di depan sudah disebutkan bahwa ditandai dengan glukosa darah atau gula darah yang tinggi, ya penyebab diabetes tadi itu. Jadi kita harus memperhatikan karbohidrat karena karbohidrat ini adalah sumber dari gula atau glukosa di dalam darah. Ya, karbohidrat yang kita konsumsi pada akhir pencernaan akan menjadi gula darah. Jadi karbohidrat ini kita harus memperhatikan bagaimana asupan karbohidrat sederhana yang biasanya kita kenal sebagai gula. Gula ini tidak hanya gula pasir, misalnya gula aren, gula merah, madu, biskuit, tepung-tepungan itu termasuk gula sederhana, termasuk roti, roti putih itu. Ya, kemudian kita lebih perbanyak karbohidrat kompleksnya dan serat. Serat ini adalah masuk di dalam karbohidrat, ya. Karena banyak sekali fungsi dari serat ini, salah satunya akan menurunkan indeks glikemik. Ya, dari karbohidrat itu kita kenal indeks glikemik. Jadi ada karbohidrat indeks glikemik rendah dan tinggi. Sementara para diabetisi atau penderita diabetes ini adalah memerlukan karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Itu bisa dicapai salah satunya karena banyak cara untuk menurunkan indeks glikemik. Salah satunya dengan mendampingi dengan asupan serat. Juga dengan komposisi yang lainnya, yaitu protein yang tidak kalah pentingnya dan lemak. Baik dokter. Kemudian, protein juga kita perlu memperhatikan. Jadi sumbernya adalah protein hewani dan protein nabati. Tentu saja protein hewani kita perlu memilih protein hewani dengan kadar lemak yang rendah. Misalnya dari ayam tanpa kulit, daging ayam tanpa kulit, kemudian dari ikan. Ikan ini paling bagus karena kalau kita masuk ke lemak nanti lemak ini ada
ada 3 macam lemak yang baik, lemak yang harus kita asup, para diabetes asup. Kemudian yaitu lemak dengan rantai yang tidak jenuh, ya. Salah satunya kita dapat dari ikan tadi, ya, karena ia mengandung omega 3, kemudian kacang-kacangan yang mengandung omega 6, dan yang mengandung omega 9 atau mengandung rantai lemak tak jenuh tunggal, kita bisa dapat di minyak zaitun atau buah alpukat. Ya. Kemudian yang kedua, ini boleh dimakan tapi dalam jumlah yang terbatas, yaitu lemak jenuh, ya, yang biasanya kita dapat di produk hewan dan kulit dari unggas. Ya. Kemudian yang ketiga yang sangat harus kita hindari adalah trans fat atau lemak trans, ya, yang diperoleh dari gorengan, yang hasil gorengan dari minyak yang digoreng berkali-kali atau misalnya margarin, itu sangat dibatasi atau bahkan tidak dikonsumsi. Konsumsi untuk penderita diabetes mellitus. Ya, itu tadi. Kemudian kita masuk ke J yang ketiga. Yaitu, tadi J yang kedua, ini J yang ketiga. Yaitu jadwal. Jadwal. Jadi para diabetisi atau penderita diabetes diberikan 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Untuk supaya fluktuasi atau pengeluaran insulin kita itu stabil, ya, karena gula darah kita akan stabil kalau kita makan secara teratur. Beda dengan kalau misalnya kita hanya 2 kali makan, karena akan ada lonjakan insulin, kemudian turun ke bawah sampai yang ke dasar karena waktu itu kita tidak ada asupan gula, kemudian naik lagi. Nah, perbedaan ini yang sangat dihindari dari penderita diabetes karena ini yang akan menimbulkan komplikasi jangka panjang. Kemudian jadwalnya ini kita harus tentukan jam-jamnya, kapan makan pagi, kapan makan siang, kapan makan malam, dan kapan snacknya. Yang ini harus kita lakukan secara kontinu tiap hari untuk mendapatkan pengeluaran insulin yang stabil, ya, mendapatkan tujuan dari glikemik yang diharapkan itu tadi, ya. Nah, tidak lupa dari itu pilar yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sangat diperlukan karena diabetes itu di dalam tubuhnya ada semacam peradangan dengan level tertentu yang akan menyebabkan otot menjadi menipis atau wasting. Ya, nah, kalau otot yang akan semakin berkurang ini akan mengganggu aktivitas kita, akan gampang jatuh, ya, atau yang kita sebut rentah, ya, ya, jatuh, rapuh, ya, kita akan mengalami premature aging atau penuaan dini, ya. Kemudian otot yang akan semakin menurun ini akan mempengaruhi imunitas atau daya tahan tubuh. Dan aktivitas fisik ini kalau akan membantu untuk pembentukan otot, juga memperbaiki resistensi atau kekebalan insulin tadi yang terjadi pada diabetes, ya. Jadi kita mengurangi penggunaan karena nanti akan menambah reseptor-reseptor insulin pada otot supaya gula kita akan lebih mudah masuk. Jadi memang harus olahraga, ya, Dok, ya. Aktivitas fisik yang dimaksudkan adalah olahraga. Walaupun WHO mengatakan bahwa asal kita bergerak, 5 kali 30 menit atau 150 menit per minggu itu sudah bisa membantu untuk menurunkan kejadian atau memperbaiki kualitas hidup para penderita diabetes. Jadi kayak kita changing untuk lifestyle kita, ya, Dok, ya, dari pola makan, pola hidup sampai olahraga pun tetap harus kita lakukan everyday, gitu, Dok, ya, dan continue dan konsisten. Ya, kita tidak mengesampingkan, dan ini kan penting juga, ya, karena ada beberapa pilar, ya, mulai dari edukasi, diet, aktivitas fisik, pemantauan, dan kalau tidak bisa dikendalikan, ini juga tidak kalah pentingnya adalah farmakologi atau obat-obatan. Baik deh kalau kayak gitu. Boleh, Dokter, ini untuk pesan sahabat Hermina di rumah, kira-kira apa nih yang bisa kita sampaikan secara ringkas untuk penderita diabetes mellitus? Ya,
tadi saya sampaikan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa dikendalikan ya. Mengutip pesan dari Departemen Kesehatan Indonesia, kita dapat mencegah diabetes itu dengan cara yang cerdik, yaitu C-nya, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, ya, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, mengelola stres, K-nya itu kelola stres. Ya. Kemudian kalau kita sudah masuk atau didiagnosis sebagai penderita diabetes mellitus, kita harus mengelolanya itu dengan patuh. Nah, ini ya, patuh P-nya yaitu periksa kesehatan secara rutin dan mematuhi anjuran dokter. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, dan tetap diet gizi seimbang, ya. Kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman, ya. Kemudian hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik atau penyebab kanker lainnya. Deh, itu tadi ya pesan untuk sahabat Hermina dimanapun berada. Terima kasih Dokter Alfi sudah mau memberikan waktunya, kesempatannya mengisi podcast kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di podcast Hermina lainnya. Bye-bye.